Begitu pula engkau ya Rasulullah pun tidak akan masuk jannah dengan amalmu. Wala ana. Begitu pula saya. Illa ayataghammadani Allahu birahmah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah merengkuh diriku di dalam rahmatnya, sehingga sudah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekiranya dikumpulkan seluruh amal maksimal yang bisa dilakukan oleh hamba hanya untuk sekedar membalas budi baiknya Allah, itu belum impas. Terus kebaikan apa yang masih dikasih? Ya, kita hanya menunggu karena usaha yang sungguh-sungguh itu kemudian Allah kasihan kepada kita. Yang sudah beramal sungguh-sungguh saja itu belum bisa menembus masuk jannahnya Allah, apalagi yang tidak sungguh-sungguh, makin jauh. Oleh sebab itu, saddidu. Rasulullah berpesan, hendaklah kalian membenarkan amal. Amal-amal itu diupayakan di atas kebenaran. Kalau tidak tahu ilmunya dan masih ragu terhadap amal itu, tunda dulu sampai betul-betul dipastikan. Bukan asal ikut-ikutan, bukan asal serampangan. Karena nanti boleh jadi ketika itu adalah sesuatu yang tidak benar, itu hanya melelahkan saja dan boros. Digambarkan oleh Ibnu Qayyim Az-Zawji seperti seseorang yang bepergian, yang dibawa tasnya diisi pasir, tempat nasinya diisi pasir, tempat minumnya pasir, dompetnya pasir, kantongnya pasir. Naiklah dia di atas kendaraan, di tengah jalan ditarik ongkos, dirokok satu lekop pasir, dibuka dompetnya lekop pasir. Kehausan mau minum ternyata pasir, lapar mau dibuka pasir juga. Dia nggak sadar, tidak ada membawa manfaat. Akhirnya kelaparan, kehausan, bahkan dikeluarkan dari kendaraan tadi karena bekal yang menurut dia adalah bekal perjalanan menuju Allah ternyata tidak memberikan manfaat. Namanya orang bepergian kok bawa pasir itu ya salah. Maka benar yang harus dibawa kepada Allah itu pastikan benar, bukan hanya persangkaan, tapi benar. Waqaribu, dan usahakan untuk mendekati benar. Cari yang benar kok susah. Memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis Rasul ternyata susah, bukan. Maka Allah menganjurkan ketika bertanya, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahlul dzikri, bukan ahlul ilmi. Siapa itu ahlul dzikri? Orang-orang yang ahli tentang Al-Quran, dia orang bertakwa, dia orang yang memahami din ini, dia sekaligus orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekedar ahlul ilmi, dia punya ilmu banyak bertebaran, baik bergelar ataupun tidak. Tapi ketika tidak ada rasa takutnya di hati akan apa yang diilmui, sehingga ilmu tadi menjadi ilmu yang tidak berbuah. Berbuah aman atau berbuah separuh. Ilmu yang tidak berbuah aman ini pernah dilakukan oleh ahlul kitab. Banyak yang tahu tapi tidak melakukan. Ilmu yang dimiliki tapi buahnya tidak sempurna, itu seperti orang-orang munafik. Tahu persis keutamaan sholat, tapi dia pun berangkat sholat dalam kondisi yang sangat berat.
suasana hatinya itu qamu ila sholati kusala. Dia harus berdirinya dengan berdiri malas. Andai kata dia harus membuka Qur'annya dan harus berzikir, wala yaquluna illa qalila, itu pun terpaksa sekali sehingga sedikit sekali dia mengingat Allah SWT. Sehingga orang-orang beriman menyangka dia ini seperti orang beriman, tapi ternyata dia ini orang magon, setengah beriman setengah tidak, membahayakan. Tempat itu kalau setengah panas setengah dingin, itu biasanya yang tumbuh di situ lumut, meleset, gampang meleset. Wala tama, dan janganlah kalian berangan-angan menginginkan kematian, sekalipun kalian orang baik. Dan kadang ada yang seperti itu, merasa dirinya sudah baik pas pada posisi prestasi amal yang puncak. Sekarang aja ya Allah, mau ambil mulai 14 elekan, mungkin ambil ya Allah sekarang aja. Tidak boleh menginginkan demikian, sekalipun dia orang soleh, karena boleh jadi dia masih berkesempatan menambah amal yang dengan amalnya tadi ditambahi oleh Allah sayang. Begitu pula sekalipun amalnya buruk, karena merasa amalnya buruk, akhirnya kemudian dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Saya tidak berguna, saya tidak ada manfaatnya, timbang keliliran, timbang jadi sampah di masyarakat, lebih baik saya tak mengakhiri hidup saja. Tak boleh. Seperti ya pun terserah. Tak boleh, karena boleh jadi dia masih menemukan taubat. Motor biar mati gitu. Jangan, karena boleh jadi dia masih menemukan taubatnya. Kita masih berharap dengan mudah-mudahan di detik-detik terakhir itu masih mendapatkan taubat. Ya, setidak-tidaknya pertolongan terakhir dengan mengucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang menjadi alasan di hadapan Allah, walaupun akan disiksa beberapa waktu, alasan untuk diselamatkan itu ada. Pertolongan terbaik yang dilakukan oleh seseorang kepada saudara. Tapi ini justru yang paling membahayakan. Di rumah sakit terutama ruang ICU, ini banyak yang belum memiliki tenaga rohaniawan, misalnya begitu kalau di rumah sakit. Sehingga ketika sudah sakarat, senang keluarganya diundang suruh bimbing malah lebih buruk. Dengan mau Mas perawat, lu aku pilih jarang sholat, lu mbak, lu aku malah berdiri morok ya. Nah, kita tidak. Nah, kalau rumah sakit ya, Muslim lebih parah. Mereka kirimkan betul itu. Kalau bisa dimurtadkan. Kalau sampai tidak tahu, maka berhati-hati dan sekaligus menjadi sebuah pikiran tersendiri kalau kita tidak menyiapkan yang seperti itu. Karena yang akan dimasukkan Allah ke dalam jannah itu adalah orang-orang yang dirahmati. Maka kita akan lebih berkonsentrasi beramal itu kepada amal-amal yang akan dijustifikasi oleh Allah sebagai amal yang dirahmati. Dan ternyata di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah ada kalimat-kalimat yang merekomendasikan amal tertentu itu sebagai amal yang dirahmati. Salah satunya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yazalul abdu fi
hamba itu dihitung dalam kondisi sholat, maka nafi musollahu, selama dia masih ada di musola dan di masjidnya, yang tadius sholat, menunggu sholat. Watakul malaikah, dan malaikat mendoakan kepadanya, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia, malam yubdid, selama dia belum batal. Satu aktivitas yang sering kita lakukan di luar yang kita ketahui, ternyata Rasulullah sudah merekomendasikan luar biasa. Hadir sholat maghrib, selesai sholat maghrib tidak keluar, menunggu sholat isya. Aktivitas menunggu sholat isya itulah semuanya dihitung sholat. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Satu, di musolahu, mereka ini masjid, bukan ini di warung nasi kucing, mas kalau ini sah, tidak dihitung, tidak masuk nominasi. Ini ngobrol di ruang apa itu parkir, tidak masuk nominasi. Harus di musola, di masjid nunggunya. Yang tadi sholat, dia menunggu sholat. Jadi alasan dia di masjid itu menunggu sholat selanjutnya, menunggu sholat isya sambil mendengarkan tausiah. Ini termasuk itu sholat. Menunggu sholat isya sambil menemui tamu, maka itu sholat. Menunggu sholat isya sambil diskusi dan musyawarah, gitu. Tapi kalau dibalik lain, mendengarkan tausiah sambil nunggu sholat isya, tidak. Nemuin tamu kalau ngenteni sholat isya, tidak. Ayo diskusi dan musyawarah sambil nunggu sholat isya, tidak. Sholat isya yang didulukan, karena itu berangkat dari sebuah niat. Niatlah yang akan menampung amal-amal yang di dalamnya itu, sekalipun tidak termasuk dari amal itu, tapi dia dalam wilayah ya itu tadi. Yang syarat selanjutnya, selama dia belum batal, itu boleh dari simpan. Selamat tapi kalau sudah kebelet jangan dikeluarkan di sini, keluar dulu. Itu mendapatkan doa malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma rahim, ya Allah ampunilah dia, ya Allah saya ngerti. Maka karena pekerjaan ini terhitung pekerjaan standby, pahalanya dihitung, dan inilah pahala yang besar, pahala standby di dalam